warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Ibu Siti gimana kondisinya, sehat kan? Sehat. Alhamdulillah. Nah, kita di pertemuan hari ini masih sama ibu-ibu semua untuk melanjutkan pertemuan P2K2. Masih ingat nggak terkait dengan pertemuan P2K2 ini apa? Ingat. Apa Bu pertemuan P2K2? Pertemuan peningkatan Menjadi orang tua yang baik. pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, itu ya P2K2, masih ingat ya? Nah, ibu-ibu semua, kemarin di minggu yang lalu kita sudah pernah buat pertemuan seperti yang ini juga. Di minggu yang lalu kita bahas masalah, ada yang ingat nggak tentang apa minggu yang lalu? Ingat ya? Minggu yang lalu kita bahas tentang menjadi apa? Orang tua yang baik. Ya, berarti ibu-ibu ini semuanya masih ingat menjadi orang tua yang baik. Menjadi orang tua yang baik itu seperti apa, Bu? Ada yang tahu nggak menjadi orang tua yang seperti apa? Orang tua yang baik. Ya, coba Bu, gimana Bu? Menjaga anak agar disiplin. Bagus. Terus ada lagi, mendidik anak, apa lagi? Bila anak melakukan kesalahan tidak langsung memarahinya. Iya, ada lagi Bu. Bagus-bagus sekali nih, masih ingat semua nih. Ada yang lagi? Bicara dengan anak lemah lembut. Nah, ada lagi Bu, Ibu. Gimana lagi? Ada lagi nggak yang terkait dengan orang tua yang baik ini? Menjaga anak disiplin dalam belajar dan mengaji. Ya, berarti ibu-ibu semua sudah semuanya sudah pernah praktekannya di rumah Ibu. Ada nggak kira-kira Ibu praktekannya di rumah? Ada. Alhamdulillah. Nah, di pada hari ini ibu-ibu semua kita akan melanjutkan dengan modul yang sama, yaitu modul pengasuhan dan pendidikan anak di sesi 1. Kita melanjutkannya dengan langkah menjadi orang tua memiliki konsep diri yang baik. Jadi di sini tahu nggak ibu-ibu konsep diri orang tua yang baik itu apa? Pasti tahu ya tentunya ya. Karena konsep diri orang tua tersebut merupakan konsep diri dari diri orang tua sendiri. Orang tua yang baik itu memiliki konsep diri yang baik tentunya. Jadi di sini ada yang tahu nggak tentang konsep diri yang baik itu? Orang tua yang baik, yang pertama contohnya bisa kita bilang orang tua yang bicara lemah lembut, terus berpakaiannya rapi, terus pada saat bicara sama orang lain aktif bergaul dalam lingkungannya, itu orang tua yang memiliki konsep diri yang positif. Nah, di sini di sesi ini kita mungkin sama-sama kita sudah kita pelajari, bahkan mungkin ibu-ibu selalu mengaplikasikannya di rumah terkait dengan sesi konsep diri orang tua yang baik. Konsep diri orang tua yang baik ini terkait dengan perilaku orang tua terhadap dirinya sendiri. Terkadang ada juga dua hal yang harus dipahami di sini. Konsep diri ada yang positif, ada yang negatif. Nah, konsep diri yang positif ini terkadang di sini yang pertama, pada saat kita mendidik anak kita di rumah, kita selalu dengan lemah lembut seperti itu, tidak marah-marah kepada anak. Tapi kalau memang yang negatif ini selalu membentak-bentak anak contohnya. Ada lagi nggak konsep diri yang positif terhadap anak? Tidak mengajari sopan santun. Ya, ada lagi. Bagus ini, ibu-ibu semua sudah tahu dari bagaimana konsep diri yang sebagai orang tua yang baik. Jadi setiap orang tua ini harus memiliki konsep. Sebenarnya ibu-ibu sini semuanya sudah memiliki konsep semua ya. Insyaallah. Insyaallah sudah semua ya. Alhamdulillah. Jadi kan di sini mungkin kita selaku orang tua memang harus memiliki konsep diri yang baik untuk mendidik anak kita. Karena dengan adanya konsep diri yang baik, anak-anak kita ini bisa terbantu sukses di sekolah, bahkan anak-anak kita ini bisa kita didik dengan baik untuk menuju cita-cita dia ke depan. Nah, dengan adanya konsep diri yang baik ini, kita juga harus melihat di sini karena anak tersebut merupakan orang tua tersebut merupakan panutan bagi anak-anaknya di rumah. Karena guru yang pertama yang mengajarkan anaknya adalah orang tua. Nah, demikian. Karena orang tuanya memiliki konsep diri yang baik, terus yang kemarin kita sudah belajar juga tentang menjadi orang tua yang baik. Jadi dengan konsep diri yang baik, kita kalau mengajarkan kepada anak kita hal-hal yang baik tersebut, maka anak tersebut akan
meniru kita. Meniru kita, mengikuti hal-hal apa yang orang tuanya ajarkan. Nah, karena mengapa? Karena konsep diri anak tersebut dia tentunya selalu mengingat hal-hal apa yang pernah diajarkan oleh orang tuanya, kedua orang tuanya. Nah, dengan hal itu, baik buruk yang diajarkan sama orang tuanya, maka anak tersebut akan selalu mengingatnya. Nah, dengan demikian, maka ibu-ibu ini harus memiliki konsep diri orang tua yang baik untuk menjadi orang tua yang baik. Nah, dengan adanya konsep diri yang baik ini tentu pencapaian yang ibu sampaikan kepada anak tersebut mungkin akan mendapatkan hal-hal yang baik juga. Tapi kalau misalnya ibu mendidik anak ibu dengan konsep diri yang tidak baik, yang negatif, maka tentunya anak tersebut akan mendapatkan hal-hal yang negatif. Ada yang tahu tidak bagaimana konsep diri yang negatif tersebut? Kalau gimana Bu? Mendidik dengan kekerasan. Ya bagus, ada lagi Bu, yang satu udah nih Ibu nih, Ibu Siti ya. Bu Siti langsung menjawab dengan mendidiknya dengan kekerasan, betul tuh. Karena dia selalu kasar sama anak tersebut sehingga anak tersebut dia trauma dalam proses pembelajarannya nanti. Sering memukuli anak. Terus ada lagi Bu yang lain? Sering pukul anak juga masuk ya, karena kita sering marah-marah memukulinya. Yang seharusnya kan setiap ada permasalahan itu kita berembuk sebagai orang tua, suami istri berembuk untuk mencari solusi yang terbaik. Karena kenapa? Karena dengan adanya solusi yang terbaik tersebut kita tahu bahwa hal-hal apa yang harus kita benahi di depan anak dan hal-hal apa yang harus kita benahi di belakang anak. Di sini ibu-ibu semua kira-kira di rumah ada tidak yang memukul anaknya? Tidak, alhamdulillah ya. Berarti di sini semuanya sudah memiliki konsep yang diri yang positif sebagai orang tua ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin di pertemuan ini kita terkait dengan konsep diri ini banyak sekali hal-hal yang harus kita pelajari. Kadang memang di era zaman global sekarang ini yang memiliki dunia internet semua, kadang-kadang sering terjadi di rumah kita lihat orang tua, suami dan istri sibuk sama handphone, sama HP. Karena kenapa? Karena sibuk dengan TikTok katanya kan. Jadi disinilah penyebab terjadinya. Kadang-kadang kita tidak memikirkan anak, tidak mendidik anak lagi. Karena kenapa? Karena sibuk dengan diri sendiri. Oleh karena itu mungkin di kalangan ibu-ibu ini semua nggak ada ya demikian ya Bu? Nggak ada ya. Alhamdulillah kalau nggak ada. Berarti di konsep diri ini memang kita perlu kita pahami terkait dengan diri kita sendiri dulu, terkait dengan konsep diri kita sendiri untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk mencapai tujuan yang ingin kita tujukan, misalkan untuk kesuksesan anak kita ke depan di masa yang akan datang. Nah, di konsep diri ini yang pertama tentunya seorang orang tua dia selalu berpakaian rapi. Dia selalu berpakaian rapi, tidak perlu baru ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu, kadang-kadang kita tanpa kita sadari bahwa keterbatasan ekonomi itu bukan keterbatasan kita memiliki ilmu, tapi keterbatasan ekonomi itu hanya sebatas sekilas materi yang ada. Tapi kalau memang kita dengan keterbatasan materi ini kita tidak mau mengikuti belajar, tidak mau mengajarkan hal-hal yang baik dengan konsep diri yang baik, maka anak-anak tersebut tidak bisa mencapai tujuan yang akan ditujukan untuk menuju kesuksesan dia ke depan. Nah, di sini di belajar konsep diri yang baik ini perlu juga nanti kita lihat terkait dengan kekerasan ya ibu-ibu ya, kekerasan kepada anak ya. Ini kedepannya akan kita lakukan lagi pertemuan seperti ini terkait dengan kekerasan, memukul anak, marah-marahi anak, selalu tidak peduli sama anak, bahkan sampai anak terlantar. Itu nanti kita akan pelajarinya di sesi-sesi berikutnya lagi. Kira-kira nih ibu-ibu nih, setelah kita jelaskan terkait dengan sesi menjadi diri sendiri, konsep diri yang baik sebagai orang tua, ada nggak pertanyaan dari ibu semua? Ada ibu-ibu? Ibu-ibu sepertinya nih kurang semangat nih kita nih ya, kurang semangat nih di pertemuan kali ini. Nah, biar semangat lagi, biar ibu-ibu lebih aktif lagi nih,
kita buat game aja kali ya. Kita buat game aja ya. Ini gamenya cuma satu nih game nih. Kita buat game, tapi ibu harus konsentrasi. Konsentrasi. Dan ibu ingat gamenya cuma satu. Yang pertama di sini gamenya ini Aceh, yang ini Padang, kalau yang ini Palembang. Paham ibu-ibu? Oke, kalau paham ibu-ibu, sekarang kita ulang ya. Ini Aceh, yang ini Padang, kalau yang ini Palembang. Sekarang saya tanya sama ibu, ini apa? Padang. Yang ini apa? Coba, Oh ini Aceh. coba konsentrasi ya ibu ya. Ini Aceh, yang ini Padang, yang ini kalau yang ini Palembang. Kalau yang ini Palembang. udah tahu? Yang ini, Padang. Oh kalau Palembang. yang ini. Yang ini Padang. Padang. Ya. Udah paham? Oke, ibu. Tepuk tangan ibu semua. Memang ibu ini kalau memang sudah kita latih biar konsentrasi, semuanya sudah konsentrasi ya. Tapi kalau memang sudah tidak kita buat game apa-apa, kadang-kadang ibu apa yang kita sampaikan kadang-kadang sudah tidak connect lagi ya mungkin. Apa mungkin karena efek sudah ngantuk, saya tidak tahu juga. Ibu-ibu semua sudah makan pagi kan? Sudah. Alhamdulillah. Oke, ibu-ibu semua sehat semuanya. Sehat. Alhamdulillah ya. Di pertemuan kali ini kita sudah belajar terkait dengan orang tua yang baik memiliki konsep diri yang positif. Nah, setelah kita belajari semua terkait dengan konsep diri yang positif ini, kira-kira di sini ada nggak yang bertanya terkait dengan? Ada Bu? Iya, bagus. Coba aku tanya Bu. Silakan. Ini saya kan ada anak di rumah. Sudah saya bilang baik-baik saja, saya ajarkan baik-baik, suruh belajar, dia nggak mau belajar, suruh tulis nggak mau tulis. Habis itu udah saya bilang sama ayahnya juga, dia nggak mau dengar. Ini ada solusinya nggak? Gimana Ya. caranya? Bagus sekali nih pertanyaannya ibu-ibu ya. Mungkin ibu-ibu semuanya sudah punya anak di rumah, ada juga anak yang demikian. Nah, kira-kira di antara ibu-ibu ini, jika ada di rumah anak-anak yang tidak mau belajar, disuruh sama orang tuanya belajar tidak mau, semuanya tidak mau mendengarkan hal-hal yang baik sama orang tuanya sampaikan. Kira-kira ibu-ibu ada nggak yang bisa jawab? Ada. Iya, Ibu Ani. Coba Ibu Ani silahkan jawab. Menurut saya anak Ya. yang kayak gitu kita rayu dulu. Nah, Apa yang dia mau. ya, Udah itu kita ajak bicara dengan lemah lembut. ya, Udah itu kalau memang tidak mau juga, Ya. baru kita kompromikan dengan ayahnya. ya, bagus sekali. Gimana caranya supaya dia mau belajar di rumah, jangan bermain. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu ibu-ibu semua. Memang ibu-ibu semua sudah paham ya bagaimana menjadi konsep diri orang tua yang positif ini. Sebenarnya ini hal-hal seperti ini sudah sering ibu lakukan di rumah masing-masing. Tapi karena kadang-kadang kalau udah kita tanya kayak gini sudah lupa bawaannya. Tapi alhamdulillah ada juga ibu-ibu yang bisa jawab. Ada lagi yang lain Bu? Kalau nggak ada lagi berarti cukup. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain? Nggak ada lagi ya? Sudah paham semua ya berarti ya? Sudah paham semua yang mana orang tua yang baik memiliki konsep diri yang positif ya? Sudah tahu ya? Kalau di pertemuan kali ini kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa memiliki konsep diri yang positif sebagai orang tua, selalu menilai diri sendiri dengan hal-hal yang positif, berpakaian rapi, bicara dengan orang lain lemah lembut, sopan. Habis itu orang tua yang selalu bergaul dengan lingkungan sekitar, terus mendidik anaknya dengan hal-hal yang apa tadi, yang positif. Nah, di pertemuan yang singkat ini sudah kita lakukan pertemuan seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nanti ke depan juga akan kita lakukan pertemuan lagi terkait dengan orang tua yang penuh dengan kasih sayang. Orang tua penuh dengan kasih sayang itu nanti di sesi selanjutnya. Nah, di pertemuan ini jika memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita cukup sampai di sini. Minggu depan kita buat pertemuan di rumah Ibu Nurul ya, Ibu Nurul ya. Ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf.
Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Indonesia KPM PKH. meraih keluarga sejahtera Pendamping PKH. luar biasa. Ulang. Siapa kita? Indonesia KPM PKH. meraih keluarga sejahtera Pendamping PKH. luar